Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan soal dari ETS Ekonomi Teknik pada kali ini. Yang pertama adalah soal yang pertama, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Penyelesaiannya, yang pertama adalah diketahui bahwa P sama dengan 7.500.000 dengan suku bunga I yaitu 8% dan N sama dengan 3. Lalu berapakah F? Maka untuk mencarinya kita menggunakan rumus yang pertama yaitu diketahui P dicari F, F per P sama P F per P kali I persen kali N yaitu 7.800 dikali 1,2597 dengan hasil akhir yaitu 9.447.750. Jadi yang harus dibayar pada akhir tahun ketiga kepada bank yaitu jumlah 9.447.750 rupiah. Dan ini adalah cash flow-nya, bisa dilihat. Soal yang kedua, yaitu sebuah koperasi meminjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah yang pertama A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan. Yang kedua B, tingkat suku bunga per bulan. Yang ketiga C, suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku efektif per tahun. Penyelesaiannya adalah yang pertama untuk A, cicilan yang harus dibayarkan tiap bulan. Itu kita menggunakan A, P, A per P kali I persen kali N persen. Di mana A per P kali I persen kali N persen yaitu 0,1397 dengan hasil akhir yaitu 139.700 rupiah. Seperti ini cash flow-nya. Dan yang harus dibayar tiap bulan tentu saja adalah 139.700 rupiah tersebut. Untuk B yaitu tingkat suku bunga per bulan. Diketahui bahwa P adalah 1 juta, A sama dengan 139.700 tadi, dan N sama dengan 12. Maka tingkat suku bunga per bulannya adalah A sama dengan P, A per P kali persen kali persen, dan 139.700 sama dengan 1 juta kali A per P per I persen kali N. Ini menjadi mencari ini ya. Dan hasil akhirnya maka 0,1397 seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah dengan melakukan interpolasi di antara 8 dan 10 dengan 8 yaitu 0,1327 dan 10 dengan 0,1468, maka dengan menggunakan interpolasi maka didapatkan hasil yaitu 8,933%. Selanjutnya adalah tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Dengan diketahui P sama dengan 1 juta, A sama dengan 139.700, N sama dengan 12, dan I sama dengan 8,933%, maka suku bunga efektif dan juga suku bunga nominal berapa? Kita anggap pemajemukan tiap tahun 12 kali. Maka suku bunga nominal adalah I kali M, yaitu 8,933 dikali 12 sama dengan 107,196%. Dengan suku bunga efektif dengan menggunakan rumus 1 plus I per 12 pangkat 12 min 1, maka dihasilkan yaitu suku bunga efektif per tahun sebesar 7,92%. Soal yang ketiga adalah bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV net present value dari nilai A metode nilai sekarang present worth dan B metode nilai direct seragam annual worth. Dengan rincian antara mesin A dan mesin B seperti berikut.
Maka untuk present worth mesin A dengan diketahui P sama dengan 45 juta, F sama dengan 50 juta, N sama dengan 12, A sama dengan 2 juta 500 ribu, dan I sama dengan 15%, maka biaya awal adalah min 45 juta dengan biaya tahunan adalah 8 juta kali P per A kali 15% kali 12 yang didapat hasilnya menjadi minus 43 juta 364.800 dengan biaya tahunan ketiga dengan hasil yaitu 1.693.750. Biaya tahun ke-6 menjadi minus 1.870.050 dengan biaya tahunan ke-9 yaitu 710.150 dan biaya tahunan ke-12 menjadi 467.250 dengan nilai sisa yaitu 5 juta dikali P per F kali 15% kali 12 sama dengan 5 juta kali 0,1869 dengan hasil akhir yaitu 934.500 dan NPV sama dengan 934.500 tadi dikurangi 45 juta dikurangi 43 juta 364.800 dikurangi 163.150 min 1 juta 80.750 min 10.750 min 467.750 dengan hasil akhir yaitu minus 91.332.800 rupiah dengan cash flow sebagai berikut. Untuk mesin B menggunakan present worth tadi, maka biaya tahunan biaya awalnya adalah minus 29 juta dengan biaya tahunan adalah minus 34 juta. Caranya sama seperti tadi ya, dengan biaya tahunan kedua yaitu minus 1.512, biaya tahunan keempat minus 1.143.600, biaya tahunan ke-6 menjadi minus 864.400, biaya tahunan ke-8 menjadi minus 653.800, biaya tahunan ke-10 menjadi minus 494.400, biaya tahunan ke-12 menjadi minus 373.800 dengan cash flow seperti berikut. Dan nilai sisa dari mesin B tadi 3 juta kali P per F kali 15% kali 10 dan dihasilkan akhir-akhir 560.700 dan dengan NPV yaitu 560.700 dikurangi 29 juta dikurangi 34 juta dikurangi 1.500 kurangi 1.150 dikurangi 800 ribuan dikurangi 653.000 kurangi 500.000 dikurangi 373.000 menjadi hasil akhir yaitu minus 67.542.200. Maka hasil dari analisis di atas, perusahaan akan memilih mesin B dikarenakan lebih murah dan lebih efisien untuk digunakan daripada mesin A. Dan sekarang kita akan menggunakan metode annual worth, yaitu diketahui untuk mesin A P sama dengan 45 juta, A sama dengan 8 juta, A3 sama dengan 7.500, F sama dengan 5 juta, N sama dengan 12, I sama dengan 15%. Harga beli dari mesin A yaitu minus 45 juta kali A per P kali 15% kali 3 minus 45 juta kali 0,1845. Biaya tahunan tiap mesin turun mesin tiap 3 tahun yaitu minus 7.500 kali A kali F 15% kali 3 A per F kali 15% kali 3 menjadi nilai sisa yaitu 5 juta dengan total yaitu minus 16.850.750. Yang mesin B yaitu harga beli menjadi minus 7.690.000, biaya tahunan menjadi minus 9 juta, biaya turun mesin tiap 3 tahun menjadi minus 930.000, biaya nilai sisa menjadi 347.000 dan total menjadi minus 17.249.600 sehingga dengan cash flow seperti berikut. Sehingga kesimpulannya adalah perusahaan akan memilih mesin A karena lebih murah dibanding mesin B. Soal yang keempat, suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah
seperti pada tabel di bawah ini. Seperti berikut. Dengan penyelesaian yaitu diketahui bahwa A 500 juta, B 450 juta, C 600 juta, dan N 2 tahun. Maka berapa payback periodnya? Kita menggunakan rumus N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Sama dengan 2 plus 500 juta min 450 juta per 600 juta min 450 juta kali 1 tahun. Menjadi 2 plus 0,33 kali 1 tahun sama dengan 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period dari investasi ini selama 2 tahun 4 bulan. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.